Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan kali ini kita masuk materi yang baru, yaitu tentang materi biaya produksi. Untuk materi biaya produksi ini, kalian akan belajar bagaimana menghitung biaya yang diperlukan selama masa proses produksi. Kemudian juga nanti akan berpengaruh pada harga pokok penjualan. Jadi kalau misalkan kalian akan bergerak di bidang usaha atau menjadi pelaku wirausaha, kalian harus bisa mengetahui apa saja biaya-biaya yang sekiranya dibutuhkan selama proses produksi atau yang disebut dengan biaya produksi. Kenapa kok ini sangat penting? Karena ini nanti akan berpengaruh pada harga pokok penjualan. Jadi kalau misalkan nanti kalian bisa menentukan harga pokok penjualan dengan baik, maka nanti kalian akan menghindari yang namanya kerugian. Nah, jadi di sini ini materi biaya produksi itu sangat penting untuk kalian pelajari jika kalian suatu saat nanti itu terjun ke dunia wirausaha. Jadi sebelumnya di sini produksi merupakan kegiatan untuk melakukan pengadaan suatu barang atau jasa guna dijual kembali dan menghasilkan laba. Kegiatan ini tentu membutuhkan biaya. Hal ini yang disebut dengan biaya produksi. Jadi di sini kalau misalkan kalian melakukan pengadaan barang atau jasa atau memproduksi suatu produk, maka di sini kalian akan membutuhkan namanya biaya. Nah, biaya ini disebut dengan biaya produksi. Jadi biaya produksi adalah biaya yang dikeluarkan atau dilakukan ketika sedang dalam proses produksi. Biaya tersebut dapat meliputi yang pertama itu adalah biaya bahan baku langsung. Kemudian yang kedua adalah tenaga kerja langsung, dan yang ketiga itu ada biaya overhead pabrik. Jadi biaya produksi itu terdiri dari tiga, yaitu bahan baku langsung, kemudian biaya tenaga kerja langsung, dan juga biaya overhead pabrik. Biaya overhead pabrik itu nanti akan meliputi beberapa, nanti kita bahas setelah halaman selanjutnya. Jadi di sini itu biaya produksi adalah salah satu faktor yang sangat penting yang menjadi penentu harga sebuah barang atau jasa. Nah, di sini ini nanti kita akan mempelajari seperti yang sudah saya katakan sebelumnya, yaitu jenis-jenis biaya produksi. Tadi sudah saya katakan bahwa biaya produksi atau biaya yang dibutuhkan dalam operasional produksi itu ada tiga jenis, yaitu yang pertama bahan baku langsung atau direct material, kemudian ada tenaga kerja langsung atau direct labor, dan yang ketiga adalah overhead pabrik atau factory overhead. Kita bahas satu persatu, yaitu yang pertama bahan baku langsung atau direct material. Bahan baku langsung merupakan bahan yang memiliki bentuk fisik serta diidentifikasi sebagai bahan awal atau bahan mentah dalam sebuah proses produksi. Bahan baku ini nantinya akan diolah agar menjadi sebuah produk yang memiliki nilai tukar dan nilai guna. Jadi bahan mentah atau bahan baku apa saja yang dibutuhkan selama proses produksi atau selama kita mengolah menjadi sebuah produk. Jadi bahan atau material atau barang mentah yang digunakan untuk menghasilkan sebuah produk itu namanya adalah bahan baku langsung atau direct material. Jadi di sini bahan baku nanti itu kalau sudah diolah dia akan menjadi sebuah produk yang memiliki nilai tukar atau nilai guna. Kemudian yang kedua adalah tenaga kerja langsung atau direct labor. Nah, di sini selain bahan baku tadi, gaji tenaga kerja yang mengolah bahan baku juga termasuk dalam biaya produksi. Tanpa diolah oleh tenaga kerja, bahan baku tidak akan menjadi barang yang layak untuk dijual di pasar. Jadi di sini yang termasuk itu adalah tenaga kerja langsung. Maksudnya langsung itu seperti apa? Ya yang langsung mengolah, yang langsung menangani bahan baku menjadi sebuah produk. Nah, di sini itu namanya adalah tenaga
tenaga kerja langsung. Ingat, ada tenaga kerja langsung, ada tenaga kerja tidak langsung. Nah, di sini yang termasuk biaya produksi itu adalah tenaga kerja langsung atau direct labor. Nah, kemudian yang ketiga itu adalah overhead pabrik atau factory overhead. Nah, jadi di sini dalam sebuah biaya produksi biasanya ada pengeluaran yang tidak terlihat secara langsung. Pengeluaran ini akan nampak pada pelaporan keuangan. Jadi di sini terkadang tidak terlihat, tetapi itu membutuhkan biaya. Overhead pabrik merupakan semua biaya produksi di luar bahan baku langsung dan tenaga kerja langsung. Jadi di sini selama proses produksi, kemudian di luar bahan baku langsung dan tenaga kerja langsung, maka semua itu masuk ke dalam overhead pabrik. Dalam pencatatan biaya overhead pabrik terdapat banyak faktor yang mempengaruhi, namun tetap tercatat dalam pelaporan keuangan. Berikut ini merupakan contoh overhead pabrik, misalkan biaya pemeliharaan mesin serta reparasi. Kemudian tenaga kerja tidak langsung. Nah, jadi di sini tenaga kerja tidak langsung itu termasuk dalam overhead pabrik. Misalkan satpam yang menjaga pabrik atau mungkin supervisornya di situ, nah dan sebagainya. Kemudian adanya biaya bahan baku tak langsung. Kalau tadi biaya bahan baku langsung itu masuk ke jenis biaya produksi, maka di sini kalau biaya bahan baku tak langsung itu juga masuk biaya produksi tapi di bawah overhead pabrik. Kemudian amortisasi dan depresiasi, kemudian asuransi pabrik, kemudian ada biaya air dan listrik pabrik, kemudian operasi dan lain sebagainya. Pokoknya semua biaya yang dikeluarkan selama proses produksi itu selain tenaga kerja langsung dan juga bahan baku langsung, maka itu akan termasuk dalam biaya overhead pabrik. Jadi sekali lagi ada 3 jenis biaya produksi, yaitu yang pertama adalah biaya bahan baku langsung, kemudian ada biaya tenaga kerja langsung, dan juga ada biaya overhead pabrik. Di mana biaya overhead pabrik itu meliputi berbagai macam biaya apa saja yang dibutuhkan selama proses produksi selain bahan baku langsung dan tenaga kerja langsung. Kemudian untuk menghitung biaya produksi, di sini ada rumusnya. Jadi rumus biaya produksi. Dengan mengetahui biaya produksi yang timbul secara detail, manajer dapat mengambil keputusan secara tepat dalam menentukan harga jual dan meminimalisir berbagai risiko terkait proses produksi. Jadi kalau misalkan si manajer, maksudnya yang mengelola misalkan keuangannya atau mungkin sebagai atasan lah, kemudian dia itu mengetahui biaya produksi secara detail, maka dia akan tepat dalam menentukan berapa harga jual. Kemudian risiko selama proses produksi itu bisa diminimalisir. Nah, jumlah biaya produksi ini berfungsi sebagai dasar perhitungan harga pokok penjualan. Jadi nanti besarnya biaya produksi itu akan berpengaruh pada berapa harga pokok penjualan yang ditentukan. Biaya produksi mempengaruhi harga pokok penjualan suatu produk perusahaan. Ketepatan hitungan dari biaya produksi sangat diperlukan agar tidak terjadi kesalahan harga dan mengakibatkan kerugian perusahaan. Jadi kembali lagi, seorang wirausaha atau pelaku usaha itu kan menginginkan mendapatkan keuntungan terhadap usaha yang digelutinya. Nah, kalau misalkan dia menjual produk atau jasa, kemudian dia menginginkan keuntungan, maka apa yang dia jual itu kan pasti harus lebih daripada yang dia keluarkan. Nah, di sini itu nanti pengaruhnya itu ke harga pokok penjualan. Nah, harga pokok penjualan per unit, misalkan produk per unit barang, itu nanti akan dipengaruhi oleh biaya produksi. Jangan sampai harga pokok penjualan itu nanti lebih kecil dari biaya produksinya. Nah, nanti perusahaan itu akan rugi. Nah, kalau misalkan kalian menginginkan keuntungan, maka kalian harus bisa menghitung secara detail berapa biaya produksi yang dikeluarkan. Kemudian nanti pada akhirnya itu akan berpengaruh pada berapa biaya
atau berapa harga pokok penjualan yang ditetapkan, sehingga di sini itu kerugian itu bisa dihindari dan kalian bisa mendapatkan keuntungan dari apa yang kalian jual. Kemudian di sini rumus untuk menghitung biaya produksi adalah sebagai berikut. Jadi besarnya biaya produksi itu sama dengan biaya bahan baku langsung ditambah biaya tenaga kerja langsung ditambah biaya overhead pabrik. Jadi 3 komponen atau 3 jenis dari biaya produksi tadi itu dijumlahkan seluruhnya, maka itu nanti akan mendapatkan berapa besar biaya produksi. Nah, di sini saya mempunyai beberapa contoh menghitung biaya produksi. Contoh yang pertama adalah perusahaan Salama Baba menjual barang-barang furniture. Dalam waktu 1 bulan, perusahaan ini memproduksi sekitar 2000 unit meja. Rincian biayanya adalah sebagai berikut, yaitu 12 juta untuk kayu. Berarti kayu ini itu adalah bahan baku langsung, karena kayu ini langsung diolah menjadi meja atau furniture yang dijual oleh perusahaan tersebut. Kemudian 4 juta untuk upah tukang kayu. Berarti di sini tukang kayu itu kan yang mengolah kayu menjadi meja. Berarti di sini tukang kayu itu adalah tenaga kerja langsung. Kemudian 1 juta untuk upah satpam yang menjaga selama proses produksi. Berarti ini satpam itu kan dia tidak langsung mengolah bahan baku menjadi produk. Berarti satpam ini termasuk tenaga kerja tidak langsung. Berarti ini itu masuk dalam overhead pabrik. Kemudian 1 juta untuk biaya sewa pabrik dan utilitas lain. Berarti ini kan sewa pabrik dan utilitas itu kan berpengaruh dalam proses produksi, tetapi dia bukan tenaga kerja langsung, bukan bahan baku langsung, maka ini termasuk dalam biaya overhead pabrik. Jadi biaya overhead itu ada 2 di sini. Jadi 1 juta ditambah 1 juta, maka biaya overhead pabrik itu adalah 2 juta. Kalau misalkan di total berapa biaya produksinya, ya tinggal menjumlahkan saja. Berarti 12 juta ditambah 4 juta ditambah 2 juta tadi. Berarti totalnya itu adalah 18 juta. Maka ini adalah total biaya produksi suatu perusahaan atau perusahaan Salama Baba itu dalam waktu 1 bulan. Jadi di sini biaya produksi totalnya itu adalah 18 juta. Kemudian kalau misalkan ditanyakan berapa biaya produksi untuk 1 unit meja, berarti di sini ya tinggal membagi saja. Berarti 18 juta dibagi 2000 unitnya. Nah, berarti 18 juta dibagi 2000, maka menghasilkan 9000. Berarti satu buah meja itu di istilahnya membutuhkan biaya produksi sebesar 9000. Jadi kita coret ya, nolnya 3, tinggal nolnya 3, kemudian 18 bagi 2 9. Berarti tinggal 9000 rupiah untuk biaya produksi dari satu buah unit meja. Kemudian kalau misalkan nanti kalian menjual meja untuk memperoleh keuntungan, maka di sini harus lebih besar dari 9000 rupiah. Kalau kalian nanti menjual meja itu di bawah harga 9000, maka kalian otomatis itu akan mengalami kerugian. Nah, nanti kalau misalkan kalian menginginkan keuntungan berapa persen begitu, maka nanti kalian akan bisa menetapkan harga pokok penjualannya berapa. Mungkin kita bisa membahasnya di pertemuan selanjutnya. Nah, itu adalah contoh yang pertama. Kemudian contoh yang kedua. Contoh yang kedua itu adalah perusahaan ABC memproduksi laptop itu sedang memperhitungkan biaya produksi per unit laptop dari total produksi selama 1 bulan. Biaya bahan baku langsung di sini sudah dijelaskan, ini adalah bahan baku langsung sebesar 10 miliar dan biaya tenaga kerja langsung. Nah, di sini sudah dijelaskan adalah tenaga kerja langsung sebesar 100 juta. Sedangkan biaya overhead pabrik, nah biaya overhead pabrik di sini dijelaskan tanpa dirinci, jadi
mudah memudahkan kalian sebesar 75 juta. Jumlah barang yang telah diproduksi adalah sebanyak 5.000 unit. Jadi selama 1 bulan perusahaan tersebut menghasilkan 5.000 unit laptop. Berapakah biaya produksi laptop per unitnya? Nah, otomatis kita harus tahu dulu biaya produksi total dari perusahaan itu selama 1 bulan. Maka di sini diketahui biaya bahan baku langsung 10 miliar, biaya tenaga kerja langsung 100 juta, biaya overhead pabrik 75 juta. Kemudian jumlah unit yang diproduksi ada, ini keliru ya, berarti ini adalah 5.000. Ini nanti saya ganti 5.000. Nah, 5.000 nanti coba saya ganti jadi ini 5.000 ya. Saya salah mengetiknya karena ini PDF, saya tidak bisa langsung mengganti, tapi nanti silahkan kalian bisa mengganti sendiri. Kemudian jawab biaya produksi per unit itu adalah biaya bahan baku langsung ditambah biaya tenaga kerja langsung ditambah biaya overhead pabrik, kemudian totalnya itu dibagi jumlah per unit yang diproduksi. Jadi di sini biaya produksi per unit berarti ini biaya total produksinya adalah 10 miliar ditambah 100 juta ditambah 75 juta, kemudian jumlah unitnya adalah 5.000, maka akan dihasilkan nilai berarti 10 miliar 175 juta dibagi 5.000 unit, maka diperoleh hasil 4 juta 35.000. Jadi di sini biaya produksi per unit laptopnya itu adalah 4 juta 35.000. Jadi kalau nanti kalian menjual jangan sampai di bawah ini 4.035.000. Kalau menjual seharga ini maka kalian tidak mendapatkan keuntungan. Jadi kalian untuk mendapatkan keuntungan harus menjual barang itu lebih dari 4.035.000, tergantung berapa keuntungan yang ingin kalian peroleh, berapa persen. Nah, nanti kalian akan bisa menetapkan harga pokok penjualan. Sudah? Jadi itu adalah contoh menentukan biaya produksi. Sekali lagi biaya produksi ada 3, yaitu biaya bahan baku langsung, tenaga kerja langsung, dan juga overhead pabrik. Overhead pabrik itu adalah biaya apa saja yang dikeluarkan selama proses produksi selain biaya bahan baku langsung dan juga tenaga kerja langsung. Kemudian nanti jumlah itu ditotal akan mendapatkan nilai dari biaya produksi. Kalau misalkan ditanyakan biaya produksi per unit, ya biaya produksi total tadi dibagi jumlah barang yang dihasilkan selama proses produksi itu. Sudah? Mungkin itu yang bisa saya sampaikan pada pertemuan kali ini. Kita lanjutkan pada pertemuan selanjutnya. Terima kasih, semoga apa yang saya sampaikan bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.